Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super gampang banget, cuman diaduk-aduk doang lalu dikukus. Insya Allah resepnya anti gagal dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, kenyal, mantap. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini. Kue lapis ini untuk satu resepnya menghasilkan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun acara hajatan di rumah. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi masukkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya ini sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini gunakan dari 2 butir buah kelapa ya, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya wajib ya teman-teman kita masak hingga mendidih seperti ini, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya udah mendidih, oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan, siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras. Kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Setelah adonannya kita saring, selanjutnya adonan kita bagi 3. Untuk adonan pertama 840 ml kita masukkan pasta mocha secukupnya aja. Di adonan kedua 480 ml kita masukkan warna merah rose. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan mocha dan merah rose-nya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera, dan untuk warna yang dipakai nggak harus sama ya teman-teman, bebas aja pilih warna kesukaan masing-masing. Di adonan ketiga 600 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putih makanan kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan ke adonan biar lapis putihnya itu cerah nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah tercampur rata, lanjut kita kukus.
Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Bagian pinggir-pinggirnya juga kita oles rata ya. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 6 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis mocha sebanyak 3 kali. Untuk per lapisnya saya masukkan 120 ml, lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan kue lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek, teman-teman bisa sentuh menggunakan ujung sendok. Kalau lapisannya ini udah set atau udah mengeras seperti ini, nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan lapis kedua mocha. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis ya teman-teman, biar lapisannya itu nggak ambyar. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah lapis mocha sudah 3 kali kita kukus untuk bagian bawahnya, sekarang kita beralih ke lapis putih. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml, kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis merah rose. Untuk per lapisnya sama aja ya 120 ml, kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis merah rose-nya udah set. Sekarang kita masukkan lapis putih. Nah, untuk caranya di tahap ini teman-teman, kita kukus secara bergantian. Misalnya kita kukus lapis putih, kemudian kita selingi dengan lapis merah rose. Untuk per lapisnya sama aja dari lapis awal hingga lapis terakhir 120 ml. Dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Kita lakukan terus menerus hingga lapis putih dan merahnya selesai kita kukus semua ya. Jangan lupa teman-teman, sebelum kita masukkan adonan ke loyang, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Setelah lapis putih dan lapis merah rose-nya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis mocha. Kita kukus untuk bagian atasnya sebanyak 4 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lapis mochanya ini udah set. Sekarang kita masukkan lapis mocha lagi ya. Ini kita kukus sebanyak 4 kali ya teman-teman. Untuk videonya saya contohkan 3 aja. Setelah ini kita lanjut kukus sisa adonan hingga selesai. Alhamdulillah setelah lapis demi lapis saya kukus, sekarang kita masukkan lapis mocha yang terakhir. Untuk per lapisnya sama aja. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, saat saya buka kukusan, wangi mochanya enak banget. Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang hingga benar-benar dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kuenya memang lembut ya. Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Lalu kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Insya Allah kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Nah, gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin kue lapis yang satu ini? Dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan berhasil. Nah, setelah dikeluarkan dari loyang, untuk hasilnya mulus, cantik banget. Sekarang langsung aja kue lapis mochanya kita potong. Untuk pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resepnya saya potong menjadi 3 bagian. Setelah itu saya potong lagi kecil-kecil. Nah, sekedar cerita aja teman-teman, kue lapis yang ini andalan dan favorit banget di keluargaku, apalagi kalau kumpul bareng bersama keluarga tercinta, karena seriusan rasanya enak, bikinnya mudah, dan resepnya dijamin anti gagal. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong seperti ini, bisa dikemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 1000-an atau 2000-an, atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba, semoga suka dan bermanfaat ya. Alhamdulillah setelah kue lapis mochanya dipotong, untuk hasilnya seperti ini. Satu resep kue lapis ini menghasilkan 30 potong ya teman-teman, jadi cocok buat ide jualan ataupun isian snack box. Untuk tekstur kuenya lembut dan kenyal, kelihatan per lapisnya cantik banget ya. Sekarang langsung aja kue lapisnya saya cobain. Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit,
kenyal, wangi mokanya enak banget, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.